Jadi tidak mungkin dong kita melihat kira-kira jenisnya apa saja kita injak-injak. Jadi kita harus berada di badan air. Nah, ini adalah kelengkapannya. Lingkungan perairan Tribuners. Ini kita ketemu sama kepala laboratorium lingkungan perairan di jurusan perikanan dan kelautan. Selamat siang. Selamat siang. Sudah nunggu lama pasti nih. Gak apa-apa. Harus begini sekarang ya. Silakan. Baik. Boleh santai saja. Siap. Tribuners, kita sudah bersama dengan Ibu Kakak Locana Dewi, Kepala Laboratorium Lingkungan Perairan. Yes. Kakak Locana, apa aja sih yang dibuat di laboratorium itu? Sebelumnya boleh nggak saya menyapa Tribuners? Boleh dong. Tribuners, selamat siang. Tribuners yang menawan, jadi dikepoin nih sama beliau. Seneng sih saya dikepoin ya, karena ada kata tak kenal maka kata sayang. Baik, tadi ada pertanyaannya adalah apa saja yang kami kerjakan. Jadi laboratorium ini merupakan salah satu laboratorium di jurusan Perikanan dan Ilmu Kelautan Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Salah satu fungsinya adalah melakukan kajian-kajian lingkungan kaitannya dengan kelayakan lingkungan dan juga kelayakan media budidaya. Jadi misalnya kalau kita melaksanakan kegiatan kajian terhadap kelayakan lingkungan ini kira-kira cocok nggak ya untuk kegiatan budidaya perikanan, misalnya budidaya rumput laut atau budidaya kerapu, pembesaran kerapu. Nah, sama dengan tumbuhan, ikan dan biota akuatik lainnya, karena misalnya ikan itu kan termasuk banyak ikan, kemudian ada yang masuk dengan avertebrata itu kerang begitu, kemudian ada juga rumput laut membutuhkan syarat tumbuh, kualitas perairan tentunya. Nah, untuk mengetahui kualitas perairan ini, maka kami melaksanakan kajian kualitas lingkungan. Sebagai contoh, apakah oksigen terlarut atau kita kenal DO itu cukup, karena ikan membutuhkan oksigen terlarut dengan kisaran 6-7. Ketika kita ambil sampel airnya, kemudian kita lihat dia dalam kisaran 6-7 berarti cocok untuk DO-nya. Nah, kemudian untuk kajian lingkungan ini terdapat 2 kegiatan. Ada yang dinamakan ex situ, ada yang dinamakan in situ. Apa tuh? Ex situ itu adalah kegiatan in situ dulu ya. In situ itu in di situ gitu. Ya. Jadi ketika pendugaan parameter potas air, contohnya oksigen terlarut atau salinitas, kadar garam yang bisa dilaksanakan di lokasi, misalnya di Pantai Oisapa dengan peralatan yang mobile, misalnya hand refractometer dan DO-meter, pokoknya yang meter itu kaitannya dengan alat ukur, berarti kita lakukan secara in situ, langsung di sana. Kalau X itu berarti di analisisnya itu berlanjut, kita ambil sampelnya di lokasi, kemudian kita identifikasi, kita bawa ke lab. Contohnya adalah plankton. Zooplankton yang kecil-kecil itu dengan fitoplankton nggak mungkin dong kita amati karena itu ukurannya mikroskopis. Kita menggunakan mikroskop. Jadi kita ambil sampelnya, kemudian kita identifikasi di laboratorium. Sehingga kalau tanya ini apa kajiannya seperti apa ya? Oh, kita pakai ex situ. Berarti kita ambil sampelnya, kemudian dibawa ke lab, kemudian kita proses di sana. Jadi seperti itu. Kalau artinya bahwa keberadaan lab ini untuk mendukung kegiatan yang 2 prodi itu ya? Betul sekali. Ya, termasuk dengan kalau orang luar juga mau melakukan ini bisa nggak? Bisa sekali. Bisa ya. Jadi kami tentunya ada syarat ketentuan berlaku SKB gitu ya. Jadi misalnya analisis, mereka minta bantuan untuk analisis zooplankton dan fitoplankton. Tinggal sampelnya boleh mereka yang ambil atau menggunakan jasa kita. Karena apakah
pengambilan sampel biota yang hidup itu ada syarat ketentuannya. Harus dikasih misalnya diteteskan dengan formalin sekian persen agar dia itu tidak berkembang, karena kan kita ingin tahu bener nggak seperti itu hasilnya di sana. Jangan sampai kalau misalnya hidup dia berkembang biak, kita pikir di situ banyak, padahal dalam waktu perjalanan dia sudah berkembang. Kan kalau plankton nggak perlu pakai masuk minta atau belis ya, langsung aja berkembang gitu. Kayak kita nggak kayak gitu ya. Iya, kalau enggak kan gimana? Makanya ini penuh ya, gitu ya Tribuners. Yes. Nah kalau Cana, terus juga untuk mendukung berbagai kegiatan itu pasti kan harus didukung sarana prasarana. Kita mau lihat dong siap apa sih? Boleh sekali. Bisa dong ngajak saya dan Tribuners untuk melihat. Ya, jadi para Tribuners, jadi kita sekarang sedang menyiapkan untuk melengkapi. Jadi beberapa kelengkapan misalnya spektrofotometer seperti itu. Jadi salah satu senyawa yang dipantau dalam kegiatan budidaya ataupun kegiatan budidaya di lepas pantai adalah amonia atau NH3. Amonia itu kemudian kita ambil sampelnya, bisa menggunakan titrasi mungkin Tribuners yang pada saat SMA yang misalnya IPA, kemudian titrasi dengan Erlenmeyer reagennya diteteskan, kemudian kita lihat berapa kira-kira konsentrasinya. Nah sekarang sudah menggunakan spektrofotometer berbasis pemecahan atom, kemudian ditembakkan saja, dan itu kami ingin kelengkapan berikutnya mungkin ya 3 tahun ya belum ada, akan diupayakan ya, tapi paling tidak kita tidak perlu menunggu sampai dengan alat-alat itu ada, karena ada yang portable kami juga memiliki. Seperti contohnya kerjanya sederhana seperti kertas lakmus untuk asam dan basa. Kita tahu amonianya sudah mulai banyak karena kita perlu pergantian air. Kita pergi dong. Oke. Siap. Kepoin. Kita ya. Terima kasih untuk sesi ini. Mari kita lihat kelengkapan apa saja yang ada, yang kami siapkan, dan bisa juga dikunjungi oleh masyarakat dan digunakan. Selamat datang di laboratorium lingkungan perairan. Jadi ini ada anak-anak mahasiswa nih. Ya, mahasiswa nih ya. Jadi kami sama seperti kondisi yang lain, bahwa maintenance alat ini perlu dilakukan karena kita perlu perlu yang diperbaiki. Jadi ini adalah mikroskop yang tadi saya sampaikan. Kemudian nanti mereka biasanya memasangnya di sini sampelnya. Kemudian kita akan melihat jenis phytoplankton atau zooplankton apa. Gitu. Nah, saya lihat ada yang unik nih. Yes. Itu adalah hand refractometer. Jadi hand refractometer ini untuk mengetahui kadar garam kalau orang masyarakat. Jadi kadar garam atau dalam bahasa kami, pergaulan kami, bahasa gaul kami adalah salinitas. Berarti untuk bedain, kalau yang lebih simpel bedain air tawar, air payau atau air laut. Lewat ini bisa. Yes, jadi kita buka di sini. Kemudian ini adalah Ekman Grab. Jadi Ekman Grab ini untuk mengambil biota yang ada di dalam kedalaman tertentu, substrat kedalaman tertentu. Jadi seperti ini. Kemudian nanti pada saat kedalaman tertentu kita bantingnya ininya, pemberatnya, jeder begitu. Kemudian ini akan menutup, itu dia menutup, kita angkat sampai di kapal kita keluarkan. Untuk kepentingan apa ini supaya? Ini untuk mengetahui keanekaragaman kerang yang ada di substrat, gitu ya. Kita gunakan ini seperti itu. Oh, saya lihat juga ada baju pelampung. Ya. Memangnya kita untuk fungsinya apa? Ya, fungsinya ini adalah ketika kita ingin mengetahui keanekaragaman ekosistem terumbu karang, ekosistem lamun, kemudian ada mangrove. Tapi untuk lamun, misalnya lamun ada tahu ya, jadi misalnya ada tanaman rumput laut yang sebenarnya itu adalah lamun. Tapi kalau rumput laut yang dijual itu bahasa ilmiah kami, bahasa gaul kami itu adalah seaweed, ganggang.
Jadi tidak mungkin dong kita melihat kira-kira jenisnya apa saja kita injak-injak. Jadi kita harus berada di badan air. Nah, ini adalah kelengkapannya. Baju untuk menyelam, karena apa? Karena kalau misalnya menyelam di kedalaman, setiap kedalaman itu kita mengecil, Kak. Badan kita mengecil. Jadi ada kemarin mahasiswa rekan kerja saya itu menyelam di kedalaman tertentu, kemudian celananya hilang keluar karena kita mengecil, paru-paru pun mengecil. Jadi kita memerlukan ini untuk juga menahan agar kedalaman tertentu kan terlalu dingin. Kemudian kalau orang yang sudah bisa berenang sulit tenggelam, tapi kalau orang yang belum bisa berenang gampang tenggelam. Ini adalah pemberat, Kak. Oh, berat sekali. Berapa ini ton? Ini ton ya? Kayaknya kalau kita kuat sekali ya tonnya, berarti kita bisa ngangkat itu dong, tangki air dong gitu. Jadi ini dipasangkan di pinggang untuk kedalaman tertentu. Life jacket atau baju pelampung ini kami harus menjadi satu keharusan meskipun Anda sudah bisa berenang, tetapi untuk keselamatan karena kita tidak tahu arus dan angin tiba-tiba, jadi kita perlu ada ini menggunakan. Ini adalah untuk masuk disabungkan di tabung. Ya. Kemudian ini adalah fin. Jadi untuk membantu kita cepat melakukan penyelaman. Nah, ini snorkel dengan maskernya. Jadi kalau misalnya hanya di kedalaman tertentu saja kita bisa menggunakan ini ya. Jadi kita buat seperti ini. Copot kalian deh. Ini rambutnya kenapa begitu, Kak? Ya, kebalik. Ya. Sebelah sini. Ya, kemudian beritahu cara menggunakannya. Ya, gitu. Kemudian ininya deh. Tuh kasih naik. Digigit gitu ya. Ya, digigit. Caranya gitu. Iya. Begitu. Pertanyaannya kalau sana. Yes. Untuk melakukan penelitian itu semuanya langsung ditangani mahasiswa. Kalau misalnya mahasiswa, kami kan punya ada dua program studi. Ya. Kalau yang D3 tidak melaksanakan kegiatan penelitian, tetapi dia bisa membantu para dosen yang melaksanakan kegiatan penelitian yang berhubungan dengan parameter kualitas air khususnya ekosistem tadi. Seperti itu. Terus gini lagi pertanyaannya, ketika mahasiswa kan saya lihat nih baju nyelam dan segala macam ini, berarti mahasiswa yang masuk ke jurusan perikanan apakah wajib bisa berenang? Wajib hukumnya. Wajib Tribuners. Wajib karena ada satu mata kuliah yang namanya olahraga air, di dalamnya adalah dasar renang dan juga untuk penyelaman sederhana. Wajib dong. Tapi apakah ketika masuk dia sudah bisa berenang atau bisa kalau masuk belum berenang baru kita latih lagi? Bisa, nggak perlu takut masuk di jurusan perikanan. Belum bisa, berarti nggak pernah ngomong nggak bisa berenang ya. Belum bisa berenang, mari bersama kami di sini untuk belajar renang. Gitu. Sama mikroskop tadi ya, seperti itu. Jadi kami melakukannya di sini. Jika ada, jadi kami nanti juga bisa masyarakat yang menggunakan jika datang ke kami bersurat ke direktur, kemudian kami kenakan kartu keterangan. Nah, kalau Cana gimana kalau masyarakat ingin menggunakan jasa laboratorium ini? Oke, Tribuners, silahkan kami membuka kesempatan kepada siapa saja menghubungi kami. Ada para teknisi di sini yang bisa dihubungi untuk menggunakan jasa kami atau menggunakan peralatan kami. Siapa? Jasa misalnya, kalau misalnya ingin ada yang pendugaan terumbu karang, beliau adalah pakar-pakar yang bisa. Ini kakak siapa aja nih? Ini, silakan kenalkan diri. Oke, nama saya Joey, saya teknisi di laboratorium. Ya, berikutnya. Oke, nama saya Hikmah Anggoro, saya Pranata Laboratorium di sini. Dan ini adalah para mahasiswa, jadi silahkan saja menghubungi kami. Nama saya Melvin Butuka, jurusan Perikanan dan Kelautan semester 5. Kasih. Nama saya Moni Gilbert, jurusan Perikanan dan Kelautan semester 3. Nama saya Ibna Yunus Mukola, jurusan Perikanan dan Kelautan semester 5.
Baik, nama saya Emandehan, jurusan Perikanan Kelautan semester 3. Nah kalau Cana berarti live jacket dan ini bisa disewakan semua Bisa. ya? Langsung hubungi nomor teleponnya berapa? Nomor teleponnya hubungi saya saja 081 237 744 777. Khusus untuk menggunakan jasa laboratorium. Yes, dan saya tunggu. Jangan hanya menggunakan jasa laboratorium, tetapi juga belajar di kami untuk mengenal dan juga melaksanakan aktivitas budidaya dan juga agribisnis perikanan. Karena kami di sini ada 2 program studi bergabung dengan kami dan Anda tidak akan salah memilih. Karena kami adalah orang-orang yang semuanya bekerja dengan tujuan dan fungsinya. Jadi kami adalah salam 5 jari. Ibu jari saja nggak bisa bekerja, telunjuk pun, tengah, jari manis, kelingking tidak akan bisa bekerja dengan maksimal, kecuali dosen, teknisi, PLP, administrasi dan mahasiswa bersama-sama kita menjaga laut. Salam 5 jari. Nah kalau Cana closing statement kan buat Tribuners. Tribuners, kami hadir adalah untuk Tribuners bagaimana berwirausaha, kemudian bagaimana mengenal laut, dan kami hadir bukan hanya saja untuk mahasiswa, tetapi kami hadir untuk masyarakat NTT khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia yang ingin mengenal kelautan, perikanan di Nusa Tenggara Timur. Selamat datang dan saya tunggu. Selamat siang. Kita dari sini kita akan ke yang terakhir Tribuners ke Ibu siapa? Ibu Sri, beliau itu adalah pembina himpunan mahasiswa jurusan. Karena mahasiswa di sini bukan hanya saja belajar ilmu, tetapi bagaimana belajar berorganisasi, menyampaikan komunikasi dengan benar, bagaimana memimpin dan dipimpin. Kita akan temui Ibu Sri. Siap, ikuti. Dadah. Dadah. Semua. Terima kasih. Sampai jumpa.